mau tambah semangat lagi, yuk kita kasih kalian tepuk semangat untuk kalian semua. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, yuk kita di siang hari ini begitu akan melaksanakan pembelajaran, yaitu pembelajaran BK dengan jurusan, ya, yaitu kenali potensi kalian. Nanti saya pengen tahu seperti apa, tapi kita adakan game dulu untuk ini ya. Game dulu, silakan buka di aplikasi di komputer kalian, dibuka aplikasi di Chrome, silakan buka Chrome-nya dulu, dibuka semua Chrome-nya, dibuka. Chrome-nya dibuka, oke. Kalian tulis aplikasi Aku Pintar. Aplikasi tulis Aku Pintar, dicari Aku Pintar di Chrome, diklik. Ya, kalian tulis Aku Pintar. Sudah? Aku Pintar. Oke ya, kalian pilih yang tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Diklik. Ada? Bentar yuk. Ada enggak? Sudah? Sudah semua atau ada yang mengalami kendala kalian? Ini saya terangkan langkah-langkahnya dulu. Jika kamu sudah masuk di sini, nanti ada tulisan ikuti tes sekarang. Jadi kamu bisa klik untuk ikuti tes sekarang. Tapi kamu jangan ikut dulu ya anak-anak ya. Nanti bisa lagi. Terus di kanan itu kan ada arah panah ke kanan. Kamu klik dulu sampai selesai. Sampai ada kata-kata mulai sekarang. Itu nanti kamu bisa memulainya. Ya, paham? Silakan kalian untuk mengerjakan mulai dari sekarang. Yuk. Itu nanti ada 1 sampai 3 ya. Kita selesaikan semua. Kamu selesaikan semua 1 sampai 3-nya. Ya, diklik sesuai dengan kamu sendiri. Jangan melihat temanmu yang lain. Kamu fokus aja dulu. Yo. Oke, kamu nanti tinggal klik, kamu pilih jawaban yang mana, diklik dulu sesuai dengan diri kalian menjawab itu. Kalau yang belum jelas silakan boleh tanya ke saya, silakan kalian tanya ke saya. Sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman. Kasihan semua? Sudah? Yang termasuk visual siapa langsung? Yang visual. Oke, angkat tangan. Oke, ada 1, 2, ya visual. Yang auditory? Ada 2, ada 3. Yang kinestetik? Kinestetik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 8. Ya, oke ya. Silakan. Ini nanti kalian saya kasih ini ya, kertas warna-warni. Nanti kalian tulis ya dari sini aja. Ini soalnya. Kalian tulis ya, kalian kan termasuk ditulis. Misalnya kalian hasilnya apa tulis di situ. Oke. Terus
di bawahnya saya pengen tahu ya, di bawahnya kamu tulis bagaimana caranya kamu dalam belajar. Kamu dalam belajar seperti apa? Apakah kamu radius dan kamu bisa nyambung? Apakah kamu melihat profit kamu juga sudah bisa? Apakah kamu harus kondisi sunyi senyap baru kamu bisa belajar? Seperti apa gaya belajar kalian kalau dari yang kalian lakukan? Ditulis di bawah. Nanti tak tanya ya. Oke ya, udah semua ya. Coba tadi yang gaya belajarnya yang visual mana? Oke, Zidni sekarang. Saya mau tanya, Zidni, gaya belajar kamu pada waktu kamu di rumah atau keseharian kamu seperti apa gaya belajar kamu? Gaya belajarku pertama membaca buku panduan yang diberi oleh sekolah. Kemudian aku merangkum apa pokok dalam bacaan yang aku baca dalam panduan buku. Sudah, Bu. Seperti itu. Oke, makasih Zidni. Oke, Ayah tadi gaya belajar apa? Oke, yang auditori tadi siapa? Kamu ya? Rama auditori ya? Oke, coba Rama bagaimana untuk membedakan aja? Aku belajar dalam auditori dengan gelaran musik yang tenang dan musik ambien. Musik yang tenang sangat mempengaruhi dalam belajarku, apalagi belajar di tempat yang sunyi dan sepi. Oke, berarti kan sudah ada perbedaan. Kinestetik? Kamu kinestetik? Oke, Ayah coba bagaimana cara belajar kamu? Kalau kamu belajar saya kayak suka lebih mencontohkan secara langsung, mencontohkan secara langsung. langsung mengalami dari itu. Terus dari situ saya tuh paling gak suka belajar di keramaian, ataupun jika saya sedang fokus, saya tidak suka diganggu oleh teman maupun diajak ngobrol sama teman. Berarti kamu langsung aja action ya? Seperti itu. Oke, Alen sekarang. Bagaimana Alen, kamu apa hasilnya tadi? Visual Visual, bagaimana cara belajar? membaca dan menghafal, terus mengingat tempat kalimat atau mengingat huruf-hurufnya. Terus aku kalau belajar itu kondisinya harus sepi, gak ada suara, gak ada gangguan sama sekali. Berarti harus sepi. Ini oke. Bias. Coba bias apa? Visual apa auditori apa? Auditori. Oke, gimana? Saya biasanya belajar dengan mendengarkan musik karena musik dapat menyebabkan semangat dan juga untuk membangun saya. Oke, berarti yang sama dengan lama ya, harus ada musiknya dulu. Terima kasih. Oh, yang terakhir kinestetik. Siapa lagi kinestetik? Oke, Nabila, yuk. Dan saya lebih fokus dalam belajar jika saya mendengarkan musik ataupun makan makanan ringan atau snack, ataupun saya bisa fokus belajar jika datang di suatu tempat yang tenang, damai dan dijaga bagi saya, dan bahkan bisa untuk langsung dipraktekkan secara langsung. Berarti kamu langsung praktek ya. Oke, anak-anak visual, auditori sama kinestetik itu mempunyai beda-beda. Oke, kita ke LCD-nya, langsung kita membahas perkataannya sebelum nanti melangkah yang berikutnya ya. Jurus yang pertama dalam PK itu adalah kenali potensi diri. Ya, jadi kalian harus tahu potensi yang ada di dalam diri kamu seperti apa. Ya, oke next kita apa itu potensi? Ya, dan potensi adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki seseorang atau kelompok maupun suatu benda atau lingkungan sekitar yang masih tersimpan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah potensi. Ya. Di sini gaya belajar yang dimiliki itu ada 3, ya, yaitu ada tipe visual, tipe auditori, sama kinestetik. Jadi gaya belajar itu ada 3, ya. Yang pertama, oke, kita ke visual langsung aja, ya. Gaya belajar visual itu belajarnya itu kamu langsung bisa melihat gambar atau grafik atau diagram seperti yang tadi Alen bilang ataupun dibilang itu benar. Jadi dengan melihat dulu apa dulu itu yang ada di mana dulu gitu. Terus menyukai catatan yang berwarna-warni, ya kalian lihat dulu seperti apa supaya nyaman dalam belajar. Biasanya anak-anak visual itu seperti itu, ya. Terus yang berikutnya adalah lebih mudah memahami informasi dalam bentuk visual, yaitu melihat dengan mata.
Jadi kalau gaya belajar visual itu biasanya tuh lebih terpancang kalian tuh menggunakan belajar itu menggunakan mata kalian. Ya semua tuh menggunakan mata ya, tapi fokusnya tuh di situ. Misalnya kayak sini menghafal tak hafal maksudnya seperti apa itu biasanya seperti itu. Beda dengan anak auditori atau anak kinestetik itu beda. Ya. Oke, kita ke gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu belajarnya lebih mudah dengan mendengarkan lagu-lagu atau podcast ya, atau mungkin kalian menyanyi sendiri. Oh iya, kalau nyanyi aku bisa-bisanya seperti itu. Terus menyukai diskusi dan ceramah. Jadi anak-anak auditori itu biasanya menyukai diskusi atau ceramah, dia bisa untuk masuk kalau belajarnya seperti itu. Terus mudah mengingat informasi melalui suara. Ya, misalkan Bu Titin menerangkan dengan suara, tanpa melihat Bu Titin, anak-anak auditori oh ya seperti ini, oh ya seperti ini. Mudah mengingatnya dengan tampilan suara aja. Oke, yang berikutnya adalah kinestetik, yaitu belajar dengan melakukan praktek langsung. Jadi kamu langsung aja, gak usah basa-basi. Anak kinestetik itu biasanya tuh nggak perlu membaca, nggak perlu untuk mendengar, tapi dia mengingat oh iya berarti langsung seperti. Misalnya posisinya seperti ini di sini. Dia akan ingat oh iya kemarin betul menerangkan pada waktu gaya belajar itu posisinya ada sebelah sini, oh iya langsung aja berarti ini jawabannya. Biasanya anak-anak kinestetik itu seperti itu ya. Terus yang berikutnya menyukai aktivitas fisik saat belajar. Saat belajar biasanya anak-anak kinestetik sambil nyemil lah dia, sambil mungkin dalam posisinya untuk mainan juga dia bisa sambil makan juga anak kinestetik juga bisa. Jadi dia ada aktivitas fisik kalau anak-anak kinestetik itu. Ya, yang terakhir adalah lebih mudah memahami konsep dengan pengalaman nyata. Karena Nabila tadi, dia kan misalnya kalau nyembel, ya kan Nabila, bisa banyak nanti. Aku malah akan semakin bisa untuk memahami materi. Jadi saya seperti itu ya. Anak-anak kinestetik itu seperti itu. Jadi ada fisiknya, ya. Oke. Silakan kalian tempel di sini. Yang visual yang mana, auditori yang mana, kinestetik yang mana. Yuk kita tempel di sini sama-sama. Silakan. Yang visual tempel di sini. Visual, auditori, kinestetik. Tempel biar tahu. Banyak yang visual atau auditori atau kinestetik. Tapi saya bilang anak-anak kelas ini lebih banyak visualnya mesti. Ya, anak-anak kelas ini lebih banyak visualnya. Ya, inilah hasil dari kalian tadi. Berarti anak-anak kelas 8A itu lebih banyak yang tipe gaya belajarnya adalah gaya visual. Yang kedua adalah auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Anak-anak ini itu adalah anak-anak yang tidak belajar pun dia bisa. Tapi kalau ini sama ini, dia harus selalu fokus, apalagi yang visual ya. Mesti nentang tempat yang sepi, kalau enggak juga dia tidak akan bisa. Tapi nih anak yang santai ini adalah anak kinestetik, ya itu bisa. Dia anak-anak yang tidak memerlukan untuk belajar dengan fokus dengan yang tenang, enggak, dia itu santai. Anak-anak kinestetik beda dengan visual sama auditori. Makanya dengan hasil yang kalian miliki, berarti kalian ke depan harus bisa memastikan diri kalian itu seperti apa ya cara saya, seperti apa ya belajar itu yang paling enak gitu. Nah sekarang kalian, saya mau tanya lagi, bagaimana strategi kalian dalam menghadapi atau dalam belajar dengan baik itu seperti apa? Diara, oke, saya minta tolong Diara, bagaimana cara Diara ke depannya agar lebih bisa untuk belajar lebih baik lagi dengan tipe gaya belajar yang sudah kamu tahu. Memperbaiki apa itu Kamu tadi apa masuk apa di sini? visual. Oh iya, berarti harus seperti apa ke depan biar gaya belajarmu biar tambah bagus lagi dalam menghasilkan hasil prestasi yang bagus mungkin? Apa itu melihat apa kesalahan saya,
terus saya akan membaca dan itu lebih merangkum materi dan lebih menghafalkannya. Oke, kita beri tepuk dulu. Iya. Dan di sini juga iya, Alin juga iya. Tadi siapa? Dia sudah jawab. Terus ada Rama juga sudah jawab. Ada Ayan juga sudah jawab. Kita beri tepuk dulu teman-teman kalian. Yuk, tepuk wow. W O W wow keren. Oke, kalian sangat keren di siang hari ini ya. Oke, yang berikutnya lagi mungkin piano ya. Oke, piano tadi hasilnya apa piano? Siswa. Berarti strategi ke depan harus seperti apa piano? Itu aja. Oke, ditepuk lagi untuk piano. Yuk, tepuk wow. W O W wow keren. Oke ya, jadi kesimpulannya setiap orang atau setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang beda-beda. Jadi kesimpulannya itu lihat ya, tidak ada gaya belajar yang lebih baik, semua itu baik, tergantung kalian ya. Setiap orang dapat memiliki kombinasi dari ketiganya. Kayak tadi Allen juga ada kombinasi, mungkin visual sama auditori atau auditori sama kinestetik ya, juga ada. Jadi gaya belajar yang dimiliki setiap orang ya, dan tidak ada yang buruk, semua adalah sama bagus semua ya. Jadi kenalilah gaya belajar kalian untuk meningkatkan efektivitas kalian. Kalian seperti tanya kalian itu strateginya seperti apa, kalau sudah tahu seperti ini dan kedepannya seperti apa ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Oke ya, saya akhiri untuk pembelajaran di siang hari ini. Saya terima kasih atas perhatiannya kerjasama kalian selama ini ya. Semoga kalian kedepannya menjadi anak-anak yang hebat dan bisa untuk mewujudkan cita-cita kalian kedepannya. Oke ya? Oke, kita tepuk semangat dulu, mengakhirinya dulu. Semangat pada diri kalian semua untuk mencapai kesuksesan semua. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jujur